Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Alhamdulillah, untuk pembelajaran matematik hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang beberapa pembelajaran, yaitu tentang tematik. Pertama, PPKN. Masyarakat Indonesia sangat beragam, terdiri dari berbagai banyak suku, ya, suku, bangsa yang memiliki budaya, bahasa, agama, dan sosial ekonomi yang berbeda-beda. Nah, keberagaman tersebut disatukan oleh semboyan yang namanya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu artinya meskipun negara Indonesia berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Negara Indonesia terletak di titik persilangan antar berbagai bangsa, sehingga menyebabkan beragamnya ras yang ada di Indonesia. Nah, ras di sini berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau tubuh, ya. Nah, setiap bangsa Indonesia ini mempunyai ciri fisik yang berbeda-beda, gitu. Dari ciri fisik itu bisa dilihat dari warna kulit, kemudian dari rambutnya, dari wajahnya, dari bentuk badannya, itu bisa dilihat, ya. Karena di Indonesia ini begitu banyak suku-suku yang ada di Indonesia. Di sini ada peta Indonesia, bisa dilihat oleh anak-anak. Kemudian di sini ada pulau, ya. Di sini adalah Pulau Sumatera. Nah, kemudian suku bangsa Indonesia itu sendiri ini banyak sekali ragamnya, ya. Apa saja suku bangsa di Indonesia? Yang pertama ada Nangro, Aceh, Darussalam. Nah, di sini ada Aceh Gayo, Alas, Tamiang, Kelut, Singkil, Anak James, Simoli. Kemudian ada Sumatera Utara. Di Sumatera Utara ini ada beberapa suku bangsa, diantaranya yaitu Melayu, Batak, Toba, Mandailing, Nias, Simalungun, dan Karo. Kemudian yang ketiga ada Sumatera Barat, di mana Sumatera Barat ini mempunyai suku Minangkabau, kemudian suku Guci, Tambak, Piliang, Caniago, Tanjung, ya, itu beberapa suku yang ada di Sumatera Barat. Kemudian di Riau itu sendiri ada yang namanya suku Melayu, suku Anak Dalam, suku Sakai, Hutan, Talang Mamak, Laut, ya, memang aneh-aneh, ya. Kemudian ada Kepulauan Riau. Kepulauan Riau itu mempunyai suku di mana namanya suku Melayu. Kemudian yang keenam ada di Jambi. Di Jambi ini mempunyai nama suku Melayu, Kubu, Kerinci, Bajau, Batin, Penghulu. Kemudian ada di Sumatera Selatan. Bisa dibaca sambil dilihat oleh anak-anak. Ada Sumatera Selatan, kemudian ada Bengkulu, kemudian ada Bangka Belitung. Dan Bangka Belitung ini nama suku bangsanya suku Bangka, ya. Dan ada Lampung juga. Lampung bisa dilihat oleh anak-anak. Nah, banyak sekali keberagaman suku bangsa di Indonesia. Dan yang barusan Ibu baca itu, yang Ibu jelaskan itu adalah suku-suku bangsa yang ada di negara Indonesia. Di sini ada DKI Jakarta, namanya suku Betawi. Kemudian Jawa Barat yang sekarang kita tempati ini adalah namanya suku Sunda. Kemudian ada Banten, ada Jawa Tengah, kemudian ada DI Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, ya. Itu nama suku bangsa di Indonesia. Masih banyak sekali, ada Jawa Timur juga. Kemudian ada Kalimantan, kemudian ada Bali, kemudian ada lagi ya, Bali ini nama suku bangsanya Bali, Jawa, Madura. Kemudian ada NTB, nama sukunya yaitu Sasak, Bali, Sumbawa, Bima.
Kemudian ada NTT, nama sukunya Rote, Sabu, Flores, Sumba, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, anak-anak bisa melihat bahwa selain di rumah, keragaman karakteristik juga terdapat di sekolah. Nah, perbedaan ciri fisik antar ras dan suku bangsa memperkaya Indonesia ya. Banyak sekali bahasa Indonesia, kemudian ciri fisik tersebut, kemudian ras, suku bangsa itu sangat berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan mempelajari bahasa Indonesia, di mana di sini ada sebuah puisi dan macam-macamnya. Nah, macam-macam puisi itu ada satu puisi lama, yang kedua ada puisi baru. Apa itu puisi lama? Puisi lama adalah puisi yang masih terikat dengan jumlah baris, bait maupun rima. Contohnya pantun dan syair. Yang kedua, puisi baru. Apa itu puisi baru? Puisi baru adalah puisi yang tidak terikat oleh baris, bait maupun rima. Nah, puisi-puisi tadi ada puisi lama dan puisi baru. Di sini ada contohnya. Puisi lama itu berupa pantun ya. Misalnya ada pantun tentang buah cemedak, bentuknya bujur, sangat disukai oleh semua. Jika kita bersikap jujur, hidup kita dipandang mulia. Itu pantun ya. Nah, kemudian ada puisi baru, misalkan tentang kupu-kupu. Kupu-kupu berterbangan kian kemari, sayapnya indah bagai peri, mencari madu dari bunga ke bunga. Kupu-kupu sungguh sangat indah sekali. Nah, itu namanya tentang puisi ya. Jadi ada pantun dan ada juga puisi. Nah, puisi ini terdiri dari beberapa bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut dengan baris puisi. Nah, baris-baris puisi ini terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut dengan bait ya. Jadi kumpulan dari beberapa kata akan membentuk sebuah baris, dan dari baris tersebut akan membentuk yang namanya bait ya. Gitu. Di sini anak-anak bisa melihat ada puisi, rima pada puisi, yaitu bunyi vokal akhir pada setiap baris puisi. Misalnya nih, ada yang memiliki rima teratur, ada juga yang memiliki rima yang tidak teratur gitu ya. Jadi nanti dilihat bunyi huruf yang ada di akhir baris tersebut ya. Misalkan suara indah alat musik, A. Alunannya tenang mendayu, B. Seakan selalu berbisik, A. Aku selalu ada untukmu. Jadi antara baris ke-1 dan ke-3 itu rimanya A, sik sama berbisik. Yang kedua dan keempat itu rimanya U, mendayu untukmu, yaitu rima B ya. Jadi rima pada puisi itu bunyi vokal ya, AB gitu. Jadi sama akhirnya. Anak-anak di sini silakan untuk membaca puisi dan tentukanlah jenis rimanya. Nah, di sini ada berlaku dalam angan, terbayang mimpi dalam khayalan, terbuai oleh indahnya senyuman, kan kukejar asaku dalam genggaman. Jadi semuanya bisa dilihat rimanya, bunyi vokalnya ya di setiap akhir baris ya. Bisa dilihat oleh anak-anak. Nanti di sekolah kita lanjutkan kembali ya. Dan untuk sekarang kita ke pembelajaran IPA. Bahwa semua makhluk hidup itu mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Nah, tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan tersebut disebut siklus hidup atau daur hidup.
Nah, setiap hewan itu mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Yang kemarin Ibu sudah jelaskan, ada yang mengalami metamorfosis sempurna, ada juga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Daur hidup tanpa metamorfosis itu hewan yang tidak memiliki atau mengalami metamorfosis, itu bisa kita jumpai pada hewan mamalia. Pada hewan reptil atau hewan melata juga tidak mengalami yang namanya metamorfosis ya. Jadi tidak semua hewan mengalami yang namanya metamorfosis. Ada di sini daur hidup hewan mamalia. Kemarin Ibu sudah jelaskan bahwa hewan mamalia itu cirinya salah satunya memiliki telinga ya. Dan salah satunya adalah kucing. Kemudian ada daur hidup ayam. Ayam itu tidak melahirkan tapi bertelur ya. Kemudian ada daur hidup ikan. Ikan bertelur atau melahirkan. Nah, ikan bertelur dan siklus hidupnya pun tidak banyak ya. Dari bertelur kemudian jadi ikan kecil, kemudian jadi ikan besar. Ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Yang sempurna itu apa? Kemarin kata Ibu yang sempurna itu adalah seperti kupu-kupu ya. Kupu-kupu, telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Dan yang tidak sempurna metamorfosisnya apa? Belalang. Jadi karena belalang itu tidak mengalami yang namanya kepompong, maka itu disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Ya, bisa dilihat di gambar ada metamorfosis atau daur hidup kupu-kupu. Kemudian ada juga daur hidup katak di sini ya. Anak-anak bisa lihat di gambar. Ada telur, kecebong berkaki, katak, kemudian katak dewasa.